saya pikir ini proses pendewasaan dan menuju kebintangan seseorang. Terbukti kan, masih diduga ya, harus dibuktikan dulu, harus ditindak tegas. Supaya ada pembelajaran kepada setiap pihak untuk bisa mematuhi peraturan yang ada. Mohon maaf ya Rachel ya, harus ditindak. Denny Sumargo yang tengah menjalani pemeriksaan polisi juga menanggapi kasus Rachel V-nya yang sebelumnya melakukan perjalanan ke Amerika bersama. Dan inilah kisah selebgram Rachel V-nya yang tengah menjadi sorotan publik lantaran dikabarkan kabur dari karantina di Wisma Atlet usai melakukan perjalanan ke Amerika. Setelah sempat bungkam, Rachel pun akhirnya buka suara dan mengakui semua kabar yang beredar soal dirinya. Bahwa benar, ia tidak melakukan karantina sesuai peraturan pemerintah yang berlaku dengan alasan ingin segera bertemu sang anak. Yang lebih mengejutkan adalah pengakuan Rachel bahwa ia sama sekali tidak menginap di Wisma Atlet seperti yang diberitakan selama ini. Bagaimanakah tanggapan pakar mikroekspresi terkait pengakuan Rachel saat ia berbicara dengan Boy William? Pulang dari Amerika dan aku nggak menjalani karantina seperti yang seharusnya pemerintah anjurkan. Perlakuan aku ini salah dan nggak ada pembenaran sama sekali. Alasan aku juga nggak bisa dibenarkan sama sekali. Alasan aku juga nggak bisa diterima. Tapi emang alasan aku itu karena aku pengen ketemu sama anak-anak. Tapi itu bukan alasan yang tepat dan aku tidak menginap sama sekali di Wisma Atlet. Ini kesalahan aku sebagai as a person ya, aku salah karena aku sadarnya tuh telat gitu. Ya masih sih aku nyesel dan mungkin aku nyesel, itu aja sih. Sain bibir. Gitu bahasain bibir. Yang artinya apa? Itu penanda ketika seseorang stres, ketika nahan sesuatu atau masih menyembunyikan sesuatu. Ya nyesel, iya, tapi masih ada sesuatu yang dipendem nih di dalam tentang kata-kata itu. Kemudian, yang ketiga, sepanjang pembicaraan, hampir sebagian besar, kalau bukan semuanya, tentu saja nggak semuanya ya, itu didominasi dengan sebetulnya dia tersenyum terus loh. Ketika dia mengatakan, ya saya nyesel, saya minta maaf, tapi semuanya sambil senyum ke atas. Kalau ketika kita bicara orang yang, kalau dibilang bahwa, oh ya itu ini mas, senyum sopan. Enggak gitu. Ketika momen yang cukup emosional gitu, dia itu masih tersenyum ketika dia katakan, ya saya memang ya melalaikan kewajiban saya gitu. Senyum nih. Jadi kalau ditanya apakah kemudian itu adalah ekspresi menyesal, itu sama sekali bukan ekspresi menyesal. Mengaku menyesal atas apa yang telah diperbuat, Rachel V-nya pun akhirnya meminta maaf. Lewat media sosial maupun secara langsung dalam podcast bersama Boy William, seperti inilah ungkapan penyesalan sang selebgram atas tindakannya membuat gaduh masyarakat kabur dari karantina ketika pemerintah dan masyarakat justru tengah berhati-hati menangani kasus COVID-19 di masa pandemi. Aku minta maaf, apapun itu alasannya. Mau alasan aku bilang aku emang kangen sama anak-anak aku nggak mau itu sebenarnya dijadiin kayak suatu pembenaran. Tapi emang saat itu kenyataannya emang seperti itu gitu. Aku mau minta maaf lagi dan akan selalu minta maaf terus terutama sama orang-orang yang emang berjuang melawan COVID. Aku mau minta maaf membuat kegaduhan ini semua. Aku minta maaf sama semua orang. Ya apalagi yang terlibat untuk menangani kasus aku sekarang gitu. Begitu karena simple. Ada 3 hal yang menjadi perhatian saya. 1, ketika kita minta maaf, kita itu perlu menyatakan dengan siapa yang minta maaf, saya minta maaf, kepada siapa minta maafnya, dan apa yang menjadi bagian permintaan maafnya.
tindakan itu lebih kelihatan daripada kata-kata. Itu kan cuma kata-kata, tindakannya nggak gitu kan, kejadiannya nggak gitu. Dia sudah tanda petik kabur dari karantina, gitu, kabur dari kewajibannya karantina. Pengakuan dan permohonan maaf Rachel V-nya akankah berdampak positif pada kasus yang tengah dihadapinya saat ini? Viralnya kasus Rachel hingga sempat menjadi trending topik di Twitter tidak pelak menuai respon serius dari juru bicara Satgas COVID-19 juga beberapa pihak terkait yang selama ini secara serius menangani masalah COVID-19. Di Satgas, kemudian kita tindak lanjuti. Hari ini sudah kita layangkan surat panggilan klarifikasi terhadap saudara RV. Kita jadwalkan hari Kamis, tetapi yang bersangkutan tidak laksanakan, ini dan kita proses. Ketentuan sudah dari negara ini, kita harus karantina 5 hari, harus. Yang berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Terkait dengan kasus WNI yang meninggalkan masa karantina di Wisma Atlet sebelum waktunya, maka pemerintah memastikan bahwa proses hukum sedang berjalan. Dua hal, satu, orang yang menggunakan jasa tersebut, terus kedua, apakah ada transaksi pembayaran? Berarti kalau ada transaksi pembayaran berarti dia terlibat dong. Yang ketiga menjadi saksi untuk membongkar sindikat-sindikat seperti ini. Menghimbau masyarakat untuk menjalankan tentunya proses karantina ini sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa kecuali demi tentunya kepentingan kita bersama, dan tentunya jangan ada lagi oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ataupun kemudian menjalankan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Untuk menerima sanksi dan konsekuensi yang akan terjadi ke depan gitu. Aku akan jalani itu semua. Pro kontra soal pengakuan dan permohonan maaf Rachel V-nya terus mengalir. Netizen ramai-ramai menulis komentar mereka perihal kasus yang tengah viral yang menyangkut nama sang selebgram. Nikita Mirzani dan Deddy Corbuzier pun angkat suara perihal kasus ini. Niki bahkan menulis bahwa ini bukan kali pertama bagi Rachel kabur dari karantina. Sebelumnya, ia pun pernah melakukan hal yang sama sepulangnya dari Dubai. Kalau misalnya ada yang bilang setelah ini aku akan jadi duta karantina atau duta COVID atau duta apa, aku nggak pernah dapat tawaran tersebut dari manapun, nggak pernah dapat tawaran tersebut, tidak pernah ada diskusi itu, dan tidak pernah aku berinisiatif untuk melakukan itu. Tapi ya udahlah, kan dia juga baru sekali. Enggak, kata siapa sekali. Rahel V-nya itu kabur dari karantin bukan yang kemarin ke LA doang. Waktu ke Dubai dia juga sempat kabur dari karantin. Bukan kabur, mungkin dia nggak karantin seperti manusia pada umumnya di Jakarta. Lu ngomong hoax lu ntar lu. Nggak hoax, karena dia taruh sendiri di feed-nya. Jadi akhirnya gue nih kan orangnya kepoan. Bukan kepo kan? Kepo banget kan. Bener. Gue pantau kan Instagramnya. Lu pantau Instagramnya? Gue pantau, karena kan dia ternyata 1 tahun ini dia ternyata bukan pergi sekali ke Amerika, tapi sempat ke Dubai. Akhirnya gue scroll sampai bawah tuh, dapet Jadi dia postingan tuh terakhir di Dubai itu kalau nggak salah dia pulang tanggal 2. Oke. Tanggal 5 dia udah ketemu anak-anaknya.